Good morning everyone, selamat pagi semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Once again this morning, let's prepare our heart that we can start our service. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Bapak, terima kasih untuk kehidupan. Bapak, terima kasih untuk permasalahan di dalam kehidupan. Benar, saudara. Ucapkan syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan izinin ada permasalahan di dalam hidup. Karena lewat itu kita akan melihat pekerjaan Tuhan dan lawatan Tuhan. Kalaupun saat ini masih bergumul, jangan pernah give up. Thank you, Lord. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Bapa, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kalau kita tahu lagu ini, mari kita nyanyikan dari awal sama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Gereja Tuhan katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Pagi hari ini setiap kita mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Let's start this morning by
facing your heart toward the heaven. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Just be thankful and be grateful for everything in your life. Roh Tuhan turun di tempat ini, memimpin dari awal hingga akhir dan mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Holy Spirit, you anoint us, anoint this service, and also everyone that take part of this service. Tuhan selidiki setiap hati kami. Search our heart, Lord Jesus. Kami mau sesuatu yang baru datang dari Engkau, Tuhan. Gak mau yang kemarin-kemarin, tapi kami mau sesuatu yang baru dari Engkau. We want something new, Lord. Not yesterday, not something 2 days ago, but something new that comes from you. New revelation, new love, new touch. Bekerjalah bebas Roh Kudus, baik di tempat ini, baik di tempat sekolah minggu. Holy Spirit, work freely here as well in the Sunday school on the basement. In Jesus' name. Saudara, mari ambil waktu 2-3 menit sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari. Let's take a quiet moment. Good morning. Good morning. Let's stand on our feet. Hari ini, if you see the calendar, November 15. So kurang lebih like 45 more days. 2020 gone. Dan amazing this year is, I guess semuanya di tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat gitu ya. Dan sesuai dengan tema kita bulan ini, according to the theme this month is human stories. So before we end this year, think again what your story is about this year. Amen. Up and down, tapi kita percaya jalan kehidupan kita adalah karena Tuhan. Amin. Mari kita high five dari jauh, kasih senyum, kasih salam, dan kita akan mulai lagu denganmu Tuhan untuk menjelang akhir tahun ini sing denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami Tuhan, pimpin kami lebih lagi Tuhan, haleluya Tuhan, denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin
Yesus, Kaulah Raja Tuhanku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk saya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, denganmu Tuhan. Haleluya. You may be seated. Anda boleh duduk. Before we go to worship and listen to the word of God, sebelum kita masuk, mari kita baca. Kita bernafas dulu. Kita baca firman yang menguatkan kita untuk mengakhiri tahun ini lebih lagi dari Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. In English, Isaiah 41:10. Don't be afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with the victorious right hand. Let's close our eyes. Mari pejamkan mata kita ya. Wow, 2020, nobody knows. Tapi firman ini bilang Tuhan akan membimbing kita sampai pada kesudahannya. But the verse are mentioned that God will lead us until the end. So kita berdoa, kita ucapkan syukur, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan pimpin aku lebih lagi Tuhan Yesus dalam hari tahun ini buat tahun ke depan. Terkadang kita merasa tak ada
namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan akan doa syukur Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. We praise you Lord. Sembah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan percaya. We always gonna believe in you Lord. Ampuni kami kalau kami sendiri nggak percaya kami ini Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami nggak percaya Tuhan Yesus dengan mujizat Tuhan Yesus. Berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Maafkan kami kalau kami menggunakan diri kami hanya saja Tuhan Yesus tanpa Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh Tuhan, nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, besar dan layak dipuji. Tuhan kita harus kita sembah lebih lagi dengan cara yang lebih lagi karena Dia Tuhan. We have to worship God more because He is our God. So angkat kedua tangan kita, So raise both of our hands menyatakan keagungan pujian and kita kepada Tuhan. proclaim His mercy, His goodness, and His glory, His greatness. Dan datang dari hati And it's katakan come from bahwa your heart. sungguh Engkau layak dipuji. And say, God, you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. I sing praises To your name. Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised.
Father, we want to be close to you. With your presence, Lord, dengan hadirat-Mu Tuhan, persoalan berat kami akan mendapatkan kelegaan. In your presence, our biggest problem in our life, you will give peace. Di dalam hadirat-Mu kami akan mengalami kelegaan, mengalami ketenangan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. In your presence, we will be relief, we will be healed. Dan pagi ini kami mau ambil waktu untuk Roh Kudus bicara buat kami pribadi. And this morning, Lord, we want to take time so that the Holy Spirit speaks to us. Mari kita pejamkan mata kita tundukkan kepala dan Let's close our mari eyes. kita berdiam diri. Let's bow down and take a quiet moment. Tuhan sentuh hati kami pribadi. God, touch each of our hearts. Buka telinga, buka hati Anda Open your eyes, open your ears untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. to receive the gospel. Firman Tuhan yang akan memerdekakan, firman Tuhan yang akan merubahkan kehidupan The kita. word of God gonna relieve you, gonna make you peace. Dan pengurapan Roh Kudus memampukan saya di dalam menyampaikan firman pagi ini. May God the Holy Spirit bless Pastor Aldo to preach to you. Di dalam nama Yesus. In the name of the Lord. Philadelphia Presenter boleh berkata sama-sama. Everyone can say, Katakan sama-sama. everyone can say, Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi PPC. Good morning all. Semua sehat-sehat? Semuanya baik-baik? Alright, maybe I can ask Brian to help for translation, atau mungkin Andy atau Hadi untuk bantuin. Alright, oh ini ada Adrian. Kasih aja Adrian daripada dia bengong-bengong. Ya, ini Adrian. Udah lama dia nggak dikerjain. Oke. Dia tadi mengajukan diri, saya aja. Wow, very generous. Oke. Pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, before we listen to the word of God, as you know, Om Hadi, tolong pintunya ditutup aja Om Hadi, nanti heaternya malah kebuang-buang, sayang energi. Oke. As you know saudaraku, bahwa dalam 2 minggu terakhir ini COVID-19 di Philadelphia dan di seluruh Amerika meningkat banget. Kenapa? Oh, kalau kata Hani gini, karena Hani hidupnya di pulau kecil, dia nggak kemana-mana. Nah, meningkatnya sangat tajam, dan for your information, besok Mayor Kenny akan memberikan pengumuman penting sehubungan dengan hal tersebut, gitu. Dengar-dengar sih nggak separah kemarin lockdown, tapi akan seperti lockdown. So just be prepared. Besok akan ada announcement-nya dari Mayor Kenny. Nah, poinnya adalah apa? Poinnya planning kita untuk Thanksgiving akan ditunda, gitu. Karena sudah kita kasih tahu bahwa Thanksgiving ini semuanya kita harus hubungkan dengan aturan daripada CDC, dan ternyata benar aja bahwa besok akan ada pengumuman. Jadi untuk sementara acara Thanksgiving kita akan ditiadakan pada tahun ini. Oke, itu kesepakatan kita. Kenapa? Karena kita peduli akan keselamatan dan kesehatan Anda semuanya. Amin. Ya, gitu dong. Karena kita bisa nanti sama-sama makan di rumah masing-masing. Kita Zoom sama-sama, kita saling sharing makanan. Alright, bisa diatur. Nah, bulan ini kita tetap berbicara tentang cerita kehidupan manusia yang kita ambil dari pengkhotbah.
Dan kali ini kita akan membahas, udah mau masuk pengkhotbah 9. Minggu depan tanggal 22 kita belajar pengkhotbah 10, dan terakhir tanggal 29 kita akan membahas pengkhotbah 11 dan 12. Oke? And then that's it. Kita sudah mempelajari, setidaknya Anda sudah membaca dan mendengar full mengenai pengkhotbah. Yuk, kita buka sama-sama pengkhotbah 9. Anda mendengar aja ya dari apa yang saya baca. Sesungguhnya semuanya ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka baik kasih maupun kebencian ada di tangan Tuhan. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut akan bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang, apa katanya? Sama. Hati anak-anak manusia penuh dengan kejahatan dan kebablasan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi kebahagiaan bagi mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Tuhan sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmati hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu dengan yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidupmu dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. 13. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Saya mau ngebahas beberapa hal yang saya ambil dari Contemporary English Version. Ya, Kak Cindy coba ambil yang 1B, nanya. Number 1, first one, I thought about these things, then I understood that God has power over everyone, even those who are wise and live right. Anything can happen to any of us, and so we never know if life will be good or bad. Perhatikan bagian anything can happen to any of us. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam hidup kita. Artinya apa? Ada yang baik, ada yang buruk, itu pasti terjadi di dalam hidup. Karena dunia ini udah jatuh di dalam dosa. Jadi sebagaimana yang Tuhan rancangkan di Taman Eden itu, yang segala sesuatunya berjalan dengan baik, udah gak bisa terjadi.
Makanya yang terjadi adalah ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang baik. Contohnya Pak Dino lagi santai jalan-jalan tahun lalu. Tahu-tahu anything can happen, boom. Kita lagi nyetir santai-santai, tahu-tahu boom, ditabrak. Anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ayat 2, but exactly the same thing will finally happen to all of us. Finally. Apa sih finally? Ujung-ujungnya apa? Finally, semuanya, baik kita yang mujur maupun yang tidak mujur, baik kita yang mengalami ups and down dalam hidup ini, finally artinya apa? Ujung-ujungnya kita apa? Yes, dude. Ujung-ujungnya mati. Semuanya sama. Endingnya adalah kematian. Ayat 3-nya Kak Cindy. Ayat 3. It's terrible unfair for the same thing to happen to each of us. We are mean and foolish while we live, and then we die. Diingetin lagi, kita hidup, bahkan terkadang kita mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kita menjalani kehidupan ini seolah-olah hidup gue kayak begini, and then setelah kita menjalani kehidupan, ujungnya apa? Mati lagi. Then we die. As long as we are alive, we still have hope. Just as a little dog is better off than a dead lion. Tandanya selagi kita hidup ini masih ada pengharapan. Katakan pengharapan. Pengharapan. Dibilang gini, lebih baik anjing chihuahua kecil hidup daripada singa si raja hutan itu tapi mati. Singa itu raja hutan. Tapi dibilang gini, kalau singa si raja hutan itu mati, it's useless. Gak ada pengharapan lagi. Mendingan anjing chihuahua kecil tapi dia masih hidup, masih ada pengharapan di dalam dia. Jadi yang mau disampaikan oleh Raja Salomo gini, selama kita masih hidup, masih bernafas, there is hope. Ada pengharapan. Next, Cindy, ayat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia bilang gini, ada beberapa kali. So be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do. Dress up, comb your hair, look your best. Life is short, hidup ini pendek, and you love your wife. So enjoy being with her. Ayo enjoy dengan keluarga kita, dengan pasangan kita. 3 kali dibilang, be happy, enjoy, look your best, enjoy. Nikmatin kehidupan ini. Intinya bukan hanya nikmatin, bersyukur atas semuanya ini. Bersyukur. Ada 4 tipe orang, saudara. Tipenya gini, yang selalu komplain. Ada aja yang dikomplain. Gitu. Itu ada manusianya kayak gitu. Yang kedua, dia nggak komplain, tapi apa? Nggak pernah bersyukur. Yang pertama tipenya yang komplain terus. Yang kedua, nggak komplain, tapi nggak pernah bersyukur juga. Yang ketiga, yang bersyukur, tapi kalau hanya dapat berkat. Tipe yang keempat adalah tipe orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Ada pengharapan, terus tandanya ada kehidupan yang bisa kita rubah selagi kita masih diberi kehidupan. Tandanya apa? Tandanya kalau balik ke chapter ke ayat 3 lagi, Cindy tolong ayat 3. It's terrible unfair for the same thing to happen to each of us. We are mean and foolish while we live, and then we die. Tandanya apa, saudaraku? Kalau kita tahu
bahwa waktunya kita akan mati? Apakah kita orang-orang yang gini? Ya udah deh. Anyway gue juga akan mati. Udah deh gue gak usah ngapa-ngapain deh. Enggak. Malah Raja Salomo bilang gini, kalau kita tahu ujung-ujungnya kita mati, mari kita hidup semaksimal mungkin selagi kita hidup. Living our life in the max. Nah ini yang mau disampaikan pada pagi hari ini. Saya baca bukunya namanya Manusia Matahari. Penulisnya adalah Bapak Heri Cahyono. Jadi dibilang ada 4 tipe orang. Silakan kasih di. Ada 4 tipe orang. Ada manusia jurang, ada manusia bukit, manusia puncak gunung, dan manusia matahari. Oke? Yang sebelah kanan adalah manusia jurang. Manusia jurang. Nah, yang mau saya sampaikan, Anda coba koreksi diri Anda. Anda tipe yang kayak bagaimana nih orang-orangnya? Nah, di dalam buku daripada Bapak Heri dikatakan begini, manusia jurang sebagaimana bentuknya turun, ini tipe orang, tipe yang terpuruk, saudaraku. Tipe yang terpuruk. Dia kalau bekerja gini, dia tipe kalau bekerja, kalau bisa gue tidur, gue akan tidur. Ini tipe yang parah. Dan ini bisa terjadi dengan all level of life. Bisa terjadi sama pemain sepak bola yang terkenal, tapi dia nggak disiplin, dia punya talenta. Ada bisa jadi artis, ada dari atasan-atasan, petinggi-petinggi, bisa jadi. Karena apa? Selama atasannya tidak melihat, atasannya meleng, apa yang dilakukan? Dia tidur. Pengertian tidur apa? Dia nggak akan mengerjakan tugasnya. Orang tipe jurang ini adalah tipe yang nggak bertanggung jawab. Tipe jurang adalah tipe orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan diri sendiri dan apa? Sangat bergantung sama orang lain. Kenapa? Dia malas. Intinya orang ini orang malas dan very selfish. Dia hanya mikirin dirinya sendiri. Semua yang dijalankan, baik itu hidup, pekerjaan, apapun juga, semuanya dijalankan dengan terpaksa. Jadi tipe jurang ini tipe yang sangat buruk, very bad. Nah, tipe kedua, tipe manusia bukit. Sebagaimana bukit gimana? Ada naik turun, ya gitu. Naik turun kan bukit. Nah, tipe kedua ini adalah tipe orang yang bisa dibilang nanggung, suam-suam kuku. Semua yang dikerjakan adalah standar, hanya sesuai yang diminta. Aldo, kamu kerjain 10, ya udah. Dia punya waktu, dia punya effort mestinya, dia punya gift untuk hal itu. Ya udah, gue ngerjain 10. Padahal mestinya dia bisa melakukan lebih dari itu. Tipe manusia bukit benar-benar tipe orang yang nanggung, tipe orang yang gini deh pokoknya. Lo minta, gue cuma kasih sampai segitu. Kalau bahasanya gini, secukupnya aja. Secukupnya aja. Lo kasih gue 1 juta, ya udah. Gaji gue 1 juta, ya udah gue kerjain segitu. Gaji gue $1,000, ya udah gue kerjain sesuai dengan $1,000. Gak ada yang namanya extra mile, gak ada. Dalam kamus orang ini gak ada. Agar lebih baik dari yang si manusia jurang. Nah, manusia bukit kayak gini dibilang adalah good enough. Cukuplah, cukup baik. Cukup baik. Nah, kita berjalan ke manusia bukit. Manusia puncak gunung. Manusia puncak gunung adalah manusia yang sebagaimana posisinya ada di atas. Saya melakukan yang terbaik dan melebihi.
yang diminta. Saya harap keluarga besar PBC tidak di dalam posisi yang bad atau good enough. Karena kalau Anda bekerja cuma attitude-nya di manusia jurang dan manusia bukit, Anda belum grasp apa kebenaran firman Tuhan. Karena kalau Anda tahu kebenaran firman Tuhan, Anda setidaknya udah ada di dalam level manusia puncak gunung. Anda bukan lagi tipe orang yang hitung-hitungan. Nah, manusia puncak bukit, ya, dia melakukan melebihi apa yang diminta. Dia tidak perlu dikontrol. Dia nggak perlu dikontrol dalam pekerjaan dia. Dia bisa melakukannya penuh tanggung jawab. Dan ini yang membedakan manusia puncak gunung. Dia nggak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia udah memikirkan apa? Memikirkan orang lain, memikirkan organisasi, memikirkan komunitas, gitu. Memikirkan udah keseluruhan, udah nggak terfokus kepada dirinya sendiri. Itu dia manusia puncak gunung. Nah, yang terakhir, manusia matahari. Matahari itu di atas. Sumber energi. Bumi perlu matahari, tumbuhan perlu matahari, manusia perlu matahari. Tipe orang ini adalah tipe orang yang bekerja dan menjalani kehidupannya dengan tujuan gini: biar nama Bapa di surga dimuliakan. Ini tipe matahari. Dari kehidupan manusia hanya segelintirlah orang-orang yang masuk di dalam kategori manusia matahari. Kebanyakan manusia ada jatuhnya di mana? Di dalam dua kategori ini. Manusia matahari adalah manusia yang menjalankan hidupnya secara antusias. Antusias bahasa dasarnya adalah entheos, di mana artinya apa? Ada Tuhan di sana. Tuhan menyertai saya. Tandanya apa? Manusia matahari, manusia yang menjalankan kehidupannya bukan hanya untuk Tuhan, karena dia tahu dia bekerja ada Tuhan di sana. Manusia matahari gak perlu dimonitor, karena dia apa? Dia bekerja, dia tahu Tuhan tuh bos gue. Mantap bos. Dia punya attitude, dia bilang ini, my boss, my supervisor is God. Jadi dia akan melakukan bukan hanya extra mile, dia memperhatikan dirinya sendiri, dia memperhatikan orang lain. Dia kalau misalnya kerja nih, dia pulang paling akhir, datang paling awal, do the extra mile. Ini dia manusia matahari, dan disebut manusia matahari adalah great people. Siapa itu manusia matahari? Contohnya Mother Teresa. Siapa sih nggak kenal Mother Teresa? Semuanya kenal. Kenapa? Karena hati, pikiran, pekerjaan dia, tujuannya cuma satu, untuk nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa setidaknya dengan Anda ngerti tentang manusia matahari, at least pindah dong dari bad, setidaknya pindah dong ke good enough atau pindah ke good. Kalau Anda dalam posisi manusia bukit, pindah dong ke manusia puncak gunung. Atau setidaknya dari Anda tiga ini, ayo dong kita sama-sama menuju jadi manusia matahari. Kenapa? Karena Mother Teresa melakukannya dia tanpa pandang bulu, melakukan pelayanan pekerjaan dia itu. Dia melakukan semuanya tanpa melihat warna kulit, background, semua segala macam. Kayak terang dong. Karena Mother Teresa penerima hadiah Nobel. Enggak. Manusia matahari itu nggak berhubungan dengan orang terkenal. Siapa yang tahu namanya Mr. Lee? Ada yang kenal Mr. Lee nggak? Mr. Lee ini cuman tukang door checker. Door checker tau nggak apa? Door checker itu dia cuman
bagian mereksa engsel pintu. Nah, Mr. Lee ini kerja di salah satu hotel besar di Singapura. Kerjaannya cuma periksa engsel pintu setiap hari. Engsel pintu hotel diperiksa sama dia. Ngerjainnya bukan setahun 2 tahun dia ngerjain pekerjaannya, berpuluh tahun dia ngerjain. Dan ditanya sama orang, Mr. Lee, lu gak bosen kerjakan begitu? Diketawain. Coba orang-orang Indonesia gayanya, enak aja gua kerjanya jadi Excel, periksa Excel, langsung belagu kan orang Indonesia. Mister bilang ini, no, ini pekerjaan mulia. Hah? Orang bingung. Dia bilang gini, listen to me, kata Mister. Hotel ini didatengin sama owner perusahaan besar, in and out dari hotel ini. Oke, terus ngebayang gak kalau hotel ini kebakar dan engsel pintu itu rusak, apa yang akan terjadi? Manajer atau owner perusahaan ini akan apa? Akan mati. Hanya gara-gara gak bisa keluar pintu. Dia sebagai decision maker, ngebayang gak pada saat dia menjadi decision maker dan dia gak ada di perusahaannya, apa yang akan terjadi? Perusahaannya bisa apa? Bisa berantakan. Kalau perusahaannya berantakan, bagaimana nasib ratusan atau ribuan karyawannya? Dan bukan hanya itu, ratusan ribuan karyawannya punya apa? Punya keluarga. Dia seorang door checker, tapi punya pemikiran bukan untuk dirinya sendiri, pemikiran yang jauh ke depan untuk orang lain. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Itu namanya manusia matahari. Ayo sama-sama kita belajar untuk menjadi manusia matahari. Apakah Anda tipe yang hitung-hitungan? Apakah Anda tipe manusia jurang yang kalau bos ngelain di pabrik, Anda ke kamar mandi dulu, lama di kamar mandi. Ada gudang-gudang sepi, Anda ke gudang dulu, tidur. Apa Anda tipe manusia puncak gunung yang udah mikirin orang lain, gak mikirin diri sendiri? Nah, tandanya kalau Anda tahu Anda di dalam posisi mana, sebagaimana anjing chihuahua itu yang masih hidup lebih baik daripada singa mati. Tandanya kalau Anda masih punya kehidupan, Anda masih punya yang namanya apa? Pengharapan. Yang artinya apa? Anda masih punya kesempatan. Anda masih punya kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk living your life secara maksimum. Ada seekor beruang, dia lagi di pinggir pantai, pinggir sungai gitu. Dia nunggu ikan-ikan yang loncat. Dia tunggu sama beruang ini, gak ada yang datang, gak ada yang ketangkap. Tiba-tiba ada ikan kecil ketangkap, sama beruang kecil ini. Sama beruang ini, ikan kecil ketangkap. Dan itu ikannya bilang ini, beruang, jangan makan saya. Beruangnya bilang, kasih alasan kenapa saya gak makan kamu. Si ikan bilang ini, badan gue kecil, lepasin saya, berapa bulan lagi saya kan udah gede, saya akan balik ke kamu boleh makan saya, biar kamu kenyang. Katanya gitu. Si beruang bilang gini, kamu tahu ikan, kenapa badan saya gede gini? Karena apapun kesempatan yang ada di hadapan saya, bahkan sekecil apapun, saya ambil. Langsung dimakan tuh ikan. Poinnya adalah apa? Seringkali kita dikasih kesempatan demi kesempatan sama Tuhan, tapi kita apa? Kita lupain. Kesempatan itu seringkali gak kelihatan. Bahkan seringkali kesempatan itu harus datang dalam penderitaan yang harus kita alami, dalam pengorbanan yang kita harus alami. Kalau Anda seorang pekerja di pabrik atau di mana, pada saat Anda melakukan extra mile, Anda datang lebih awal, Anda pulang paling akhir, Anda disuruh A, Anda melakukan A++.
Anda bantuin sini, bantuin sana, bukan cari muka, tapi karena Anda memang tahu biar nama Tuhan dipermuliakan. Kira-kira kalau Anda melakukan hal tersebut, kalau ada lowongan pekerjaan, ada posisi yang bagus, kira-kira siapa orang yang pertama ditawarin? I bet that person. Kenapa? Karena perusahaan lihat gini, ini orang gak banyak ngomong, tapi dia melakukan ekstra mile. Orang Indonesia kebanyakan apa? Banyak ngomongnya gak melakukan apa-apa. Oh aku ini loh, aku melakukan ini loh, aku melakukan ini loh. Lo kenal dia gak? Kagak. Kesempatan demi kesempatan itu ada di dalam kehidupan kita. Apa itu kesempatan-kesempatannya? Yang harus kita cari adalah kesempatan yang membawa kemuliaan nama Tuhan. Kesempatan di dalam melayani orang lain. Di Galatia 5 dikatakan gini bahwa kita dikasih kemerdekaan sama Tuhan. Jangan sia-siain. Ayo, Tuhan kasih kesempatan untuk kita memperhatikan, melayani satu dengan yang lain, kata firman Tuhan. Ayo, ada kesempatan di dalam melayani orang lain. Yang pas tahu, banyak orang hidup di dalam kekhawatiran, banyak orang hidup di dalam kesakitan, dalam kegelapan, semua segala macam. Ini kesempatan. Ayo, ada kesempatan Anda bawa terang Tuhan. Anda tolong orang-orang seperti ini. Hari Kamis minggu lalu di Care Group di Zoom kita ngobrol-ngobrol sama pendeta Oscar. Pendeta Oscar bilang gini, hey, kalau ada kesempatan orang-orang, buru-buru tolongin tuh orang. Itu kesempatan luar biasa. Dia bilang gitu. Bahkan buru-buru nolongin hanya cuma sekedar kasih makanan aja untuk orang yang lagi membutuhkan. It means a lot, katanya gitu. Buru-buru. Kesempatan itu harus diambil buru-buru. Karena kalau enggak, atau enggak kesempatan itu lari ke siapa? Ke orang lain. Kesempatan itu bisa lari ke orang lain. Ayo, mari kita mengisi dengan kesempatan dalam membantu dan melayani orang lain. Kesempatan untuk ngapain? Kesempatan untuk mendoakan orang lain. Again, banyak orang di sini yang butuh didoain, banyak orang di sini yang butuh kesembuhan, butuh pemulihan. What you do is only pray for them. Berdoa buat mereka, ini kesempatan. Ayo dong, kita udah harus move ke level manusia puncak gunung yang udah gak memperhatikan diri sendiri. Masa lo doa pagi, doa siang, doa malam, saya Tuhan, untuk saya Tuhan, untuk saya Tuhan, untuk saya Tuhan. Kapan doain orang lainnya? Kesempatan dalam kita mengikuti Yesus. Setiap pagi kita bangun, Tuhan bilang ini, follow me. Follow me, kata Tuhan, bukan cuma sekedar oke, gue percaya Tuhan Yesus. Enggak, follow me, ngapain? Ampuni orang yang menyakiti kita. Kesempatan untuk kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Kesempatan juga untuk kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada orang yang kita sakiti. Kesempatan untuk ngapain? Untuk menghadirkan Yesus, menyampaikan kabar keselamatan. Kasih pengalaman aja, kasih perhatian buat orang lain. Kesempatan untuk berbagi apa yang kita punya. It's November, it's Thanksgiving. Gak usah pusing mikirin Black Friday. It's December, it's Christmas time. Gak usah pusing mikirin mau beli hadiah apa, segala. Ayo kita pikirin ini kesempatan untuk saya do something untuk orang yang membutuhkan. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Setiap kesempatan dari kesempatan Tuhan berikan untuk kita. Saya percaya bahwa kita di tempat ini, sadar gak sadar, kita semua tahu kita dikasih kesempatan banyak sama Tuhan. Masalah Anda mau ambil kesempatan itu atau enggak bukan urusan saya.
Urusan saya bagian menyampaikan. Keputusan ada di tangan Anda. Kesempatan untuk hidup kita selagi kita masih hidup. Karena apa? We live, then we die. Selagi masih ada hidup, masih ada apa? Pengharapan. Pengharapan apa? Untuk berbuat baik buat orang lain. Pengharapan apa? Untuk kita merubah diri kita. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Baik, kita bangkit berdiri. Ingat, kesempatan untuk melayani orang lain, kesempatan untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Kapan? Amin, amin. Bila yes, benar. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti saya harapin ini cuma bukan sekedar lagu doang yang kita nyanyiin dari mulut kita, and then setelah keluar dari tempat ini that's it. Saya mau ini lagu jadi doa kita, jadi pegangan kita, jadi untuk self reflection buat kita. Bila saatnya nanti kita ada berdaya lagi, setelah kita udah di kamar rumah sakit, udah bisa bergerak, go forward. Pada saat kita udah masuk kotak peti itu, udah gak ada kesempatan lagi. There's no hope, there's no opportunity. Pada saat kita udah di casket. Jadi kita harus ambil kesempatan sebaik mungkin. Tuhan, materaikan firman-Mu biar terus berbicara buat kami. Seal your words, Lord Jesus, that we do self-reflection and we put into our practice. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Let's prepare our offering today. Mari kita angkat kedua tangan kanan kita. Let's lift our hand. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehidupan, untuk keselamatan, untuk pekerjaan yang Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini kami bawa persembahan kami, persembahan sebagai ucapan syukur kepada
ucapkan syukur. You are a good God. You are a good Father. Terimalah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami terus berdoa buat kota kami Tuhan, Philadelphia. Tuhan hadir dan terus Tuhan untuk keadaan COVID-19, biar setiap kami boleh benar-benar menjaga diri dan memakai masker dan terus untuk tahu bahwa keadaannya bukan makin baik tapi makin buruk Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan untuk kota ini, pemulihan buat negara ini, keadaan damai, keadaan pemulihan ada di negara ini di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita melepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk dan keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mengambil kesempatan untuk membawa kemuliaan Tuhan buat dunia ini. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. Tepuk tangan semuanya, juga di Happy Sunday, stay safe and see you next week.